Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Orang tua kita yang masih hidup Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, luaskan rezeki, istiqamah, insyaallah husnul khatimah. Amin. Dan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dan kita semua insyaallah husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini biasanya kita ketemu di maghrib, sekarang ketemu di subuh. Dari panas jadi dingin. Baik Bapak Ibu, di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang 10 tanda kiamat besar. Kata Nabi dalam hadisnya yang artinya begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan muncul 10 tanda kiamat besar. Mungkin kajian-kajian hari kiamat ini sudah menunjukkan tanda berakhirnya hari dunia. Kata sebagian orang mengatakan tidak ada gunanya mengkaji hari kiamat itu. Orang yang mengkaji hari akhir itu, mengkaji hadis-hadis hari akhir itu, tandanya mereka tidak mau berkembang. Jadi orang-orang yang mengkaji hadis-hadis akhir zaman itu, kata mereka itu orang-orang yang ketinggalan zaman, yang sudah dari dulu dikaji. Bahkan banyak yang tidak mau mengkaji. Kenapa tak mau mengkaji? Takut salah. Apa yang takut salah? Takut salah tempat. Sebenarnya bukan begitu. Kata mereka mengatakan sebagian daripada hadis-hadis tentang akhir zaman itu banyak yang lemah. Berarti kalau hadisnya lemah, haruskah ditinggalkan? Itu yang menjadi persoalan. Sampai-sampai mereka mengatakan tak baik mengkaji akhir zaman karena banyak daripada para dai dan asatid itu menakut-nakuti umat sehingga lambat bangkitnya. Ini bahasa-bahasa yang disandarkan kepada atau yang diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak mau mendengarkan kajian-kajian akhir zaman. Tapi adakah urgensi daripada kajian akhir zaman itu? Ada. Mendekatkan orang kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, ada enggak pembahasan di dalam Al-Quran tentang ancaman Allah? Ada. Neraka. Banyak enggak pembahasannya? Banyak. Dalam surat Al-Furqan langsung disebutkan, ya Allah jauhkan kami daripada azab api neraka jahanam. Langsung nerakanya jahanam disebutkan itu. Ya Allah jauhkan kami dari fitnah-fitnah hari kiamat. Juga Allah sebutkan. Ya Allah bagi orang yang zalim itu neraka, azabun nar. Itu juga disebutkan.
Berarti kalau seandainya Allah saja berbicara tentang ancaman, mengapa kita tak mengingatkan dengan ancaman? Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup tanpa ancaman, itu tak ada. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup tanpa ancaman, tak ada. Tak ada. Kalau tak mau diancam, kalau tidak mau atau takut dengan ancaman, mati je lah. Kan begitu bahasa ini. Karena memang hidup ini penuh dengan ancaman. Jadi presiden ancamannya berat. Jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, semua penuh ancaman. Salah sedikit jadi seorang pemimpin, tempatnya neraka, masuk tanpa hisab. Kan enak tuh. Bukan masuk neraka, masuk surga, masuk neraka. Yadkhuluna an-nara qabla al-hisab, masuk neraka sebelum dihisab, kata dia. Itu ancaman bagi orang siapapun dia. Suami istri, apa tak lagi perempuan-perempuan. Bisa masuk neraka tanpa hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Tinggal pilih saja. Mau masuk neraka tanpa hisab, cukup mereka durhaka pada suami. Mau masuk surga tanpa hisab, cukup mereka patuh dengan suami. Selesai urusan. Tak ada banyak. Tapi semuanya ada dengan ancaman. Tapi di balik ancaman atau di samping daripada ancaman ada yang disebut dengan reward, apresiasi. Dari siapa? Langsung dari Tuhan, dari Allah. Nah, apa esensi daripada kajian akhir zaman? Mendekatkan orang pada hari kiamat, mendekatkan orang kepada Allah. Hei umat manusia, kata Allah, dalam kajian agama manapun ada kajian hari kiamat, ada. Dalam agama apapun itu ada kajian hari kiamat, hari akhir. Orang yang tak punya agama, kalau bahasa lainnya adalah ateis, percaya akan hari kiamat. Sekarang Allah tunjukkan kepada kita untuk orang beriman, kata Allah, Nabi melalui lisannya baginda Nabi Muhammad SAW, ada 10 tanda. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan ketemu 10 tanda kiamat besar, gitu. Nah, ini poin pentingnya di situ. Kalau tanda-tanda kiamat kecil sudah kita bahas di masjid ini setelah maghrib, tuntas 100 lebih hadis kita bahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang saatnya kita coba mencari tahu, mempelajari apakah tanda-tanda kiamat besar ini sudah mulai nampak. Kalau sudah mulai tampak di tengah umat mukmin atau muslim hari ini, maka bersiaplah. Bersiaplah untuk apa? Menghadapi kenyataan. Apa kenyataannya? Hari kiamat. Bayangkan. Orang yang mengaku tidak bertuhan, di Eropa itu banyak orang yang tak mengaku bertuhan. Tapi buat film, itu judulnya kiamat. 2022, 2012, 2022 hari kiamat. Tak jadi-jadi juga. Dibuatkan dalam film, seolah-olah manusia itu dalam keadaan ketakutan. Itu film tuh, viral pada saatnya gitu. Dulu juga pernah itu, 2000 kalau tak salah ya. Kita tunggulah jam berapa itu, jam 12 tahun 2000, kengok tank lewat jam itu tak ada terjadi apa-apa. Itulah saking uniknya tentang kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan persoalan mengapa para dai mengingatkan hari kiamat itu bukan untuk menakutkan, tapi memang untuk mengingatkan kita, sudahkah kita dekat dengan Allah atau kita semakin jauh daripada Allah. Karena orang yang jauh dengan Allah, maka orang yang tak selamat. Orang yang dekat dengan Allah, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah mengingat hari kiamat. Bukankah Allah, Nabi sebutkan dalam hadisnya, untuk mengingat kedekatan kepada Allah itu melalui kematian. Kematian itu adalah bagian daripada unsur daripada kembali kepada akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang disebut dengan Dajjal. Bahkan kita sudah sampaikan para pengikut-pengikut Dajjal. Ada 7 pengikut Dajjal. Satu di antara 7 tersebut ada yang disebut dengan orang munafik. Yahudi jelas. Tapi sekarang kita tak bahas Yahudinya, kita bahas Muslimnya. Di antara Muslim yang akan menjadi pengikut Dajjal itu adalah 2. Perempuan 1, yang satunya lagi munafik. Kenapa kok perempuan paling banyak? Ya kelak perempuan itu mudah takjub, mudah tunduk.
Kenapa Muslim yang mengikuti Dajjal ini adalah disebut dengan munafik? Karena mereka tak beriman seutuhnya kepada Allah. Orang munafik, orang fasik itu yang akan mengikuti Dajjal. Dan sudah kita bahas itu. Nah sekarang kita akan coba bahas. Ada dua golongan, dua kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dulu pernah diberdirikan oleh Zulkarnain, tembok yang besar, sangat besar sekali. Siapa namanya? Siapa namanya Bapak Ibu? Ibu-ibu siapa namanya? Dulu pernah Zulkarnain membangunkan tembok yang besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kata Pak Yendi, Ya'jud wa Ma'jud. Umat Muslim tidak tahu, orang Amerika sudah melakukan penelitian. Umat Muslim tidak tahu, tapi orang Amerika sudah melakukan penelitian tentang Ya'jud wa Ma'jud. Kira-kira yang tertinggal kita atau mereka? Kalau mereka melakukan penelitian, berarti kira-kira mereka mengerti atau memahami atau tidak? Mesti memahami. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak? Para pengamat religi mencoba membahas tentang Ya'jud wa Ma'jud, dan ini masuk pembahasan yang ilmiah atau tidak ilmiah. Kata mereka, ini ilmiah atau tidak ilmiah, sehingga harus dikaji. Dilakukanlah penelitian di mana tembok tersebut, dicari. Ada yang mengatakan tembok besar Cina. Dan ini poin penting Pak. Kenapa begitu? Karena ada tanda-tandanya Pak. Dan tanda-tandanya kata mereka mirip itu. Nanti kita lihat. Tapi jangan pula disinggung-singgung ya. Kalau nanti Bapak tengok, ini Ya'jud ini. Itu tidak bisa. Nanti kita lihat. Kita kembalikan kepada sejarah. Andalusia. Kemudian ada namanya Abbasiyah. Ada namanya Daulah Abbasiyah. Ini sejarah. Daulah Abbasiyah itu, ketika Daulah Abbasiyah berdiri kokoh, itu merebut kekuasaannya dari Umayyah. Jadi Umayyah dihabisi oleh Abbasiyah. Abbasiyah berdiri kokoh sampai beberapa abad. Sampai pada akhirnya kerajaan-kerajaan Islam kecil di sekeliling Daulah Abbasiyah ini mendirikan kerajaan-kerajaan. Dasarnya apa? Dasarnya ketidakpercayaan kepada Daulah Abbasiyah. Ketidakpercayaannya kepada Daulah Abbasiyah membuat mereka membangun kerajaan kecil yang menjadikan atau penyebab dasar kelemahan daripada kerajaan yang besar yang disebut dengan Abbasiyah. Singkat cerita, karena Abbasiyah sudah tidak kuat lagi, sudah banyak negara-negara, kerajaan-kerajaan kecil yang memisahkan diri. Ketika itulah Daulah Abbasiyah diruntuhkan oleh satu kelompok yang disebut dengan Mongol. Tahu Mongol Bapak Ibu? Tahu Mongol? Mongol itu berada di perbatasan Cina. Nanti kita lihat antara Cina dan India itu ada kelompok kecil namanya Mongol. Manusianya sadis, sangat sadis, sesadis-sadisnya. Dalam aspek sejarah, pembunuhan tersadis itu dilakukan oleh oleh kelompok Mongol terhadap kerajaan Abbasiyah. Uniknya, yang dibunuh bukan manusia saja, semuanya dihabisinya. Bangunan, gedung, perpustakaan habis, dibasmi. Saking daripada sadisnya kerajaan kelompok orang-orang Mongol ini, itu pembunuhannya biasa. Jadi menggorok leher orang itu biasa, memotong, memutilasi itu biasa. Kalau sekarang ada mutilasi itu sebenarnya bagian kecil daripada kelompok Mongol itu. Itu permainan mereka itu. Saking sadisnya, badannya kekar, tegap. Cara membunuhnya unik itu. Bagaimana cara membunuhnya? Ya itu tadi. Mutilasi itu adalah mainan. Kalau membunuh cuma tikam saja, itu bukan permainan mereka. Nah, oleh sekelompok para ulama mengatakan Mongol ini kelak menjadi sesuatu atau menjadi ancaman bagi umat Islam, bagi seluruh umat manusia. Kok bisa begitu? Para pengamat mengatakan merujuk kepada hadis yang lain. Apa kata mereka? Bagian daripada Ya'jud wa Ma'jud. Tapi betulkah mereka Mongol ini orang Ya'jud wa Ma'jud? Nanti kita lihat dalam sejarah, dalam hadis Nabi. Betul tak mereka itu masuk dalam kategori Ya'jud wa Ma'jud? Nah sekarang kita lihat apa itu Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud
qabilatani azimatani au sya'bani min bani Adam. Garis bawah itu. Oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Arifi mengatakan begini. Ya'jud wa Ma'jud itu berasal daripada keturunan Bani Adam. Siapa tu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ja'a fi dzalikal hadis 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma warada fi ba'dil kitab min adna minhum al-qasir jiddan was-saghir. Kata Nabi, mereka itu nanti orang-orang Ya'jud wa Ma'jud ini berasal dari Bani Adam, badannya kecil tapi tegap, kemudian bentuknya jelek. Itulah bahasa kasarnya. Bentuknya jelek kata dia. Kemudian wa minhumul kabir, tapi sebagian di antara mereka ada yang besar-besar. Wa minhumul ladzi yaftarish udhunan. Ada sebagian di antara mereka yang memang bentuk telinganya berbeda, tidak sama dengan kita. Telinganya agak panjang-panjang sedikit, ada yang agak lebar sedikit. Wa yaltahifu bil ukhra, tapi kemudian dia memiliki perbedaan di antara yang lain. Wa ma asbaha dzalika fa kullu hadhihi la asla laha. Ini sebenarnya bukan asli daripada mereka. Wa innamahum min bani Adam wa ala tabi'ati min bani Adam. Mereka sebenarnya dari kelompok Nabi Adam dan ini sebagian dari keturunan Nabi Adam. Lakinnahum fi waqtin dzalikal qarn kanu qauman mufsidina fil ard. Kata Syekh Al-Arifin, kata Syekh Al-Arifi, kelak Ya'jud wa Ma'jud ini menjadi kelompok yang paling perusak di muka bumi ini. Paling perusak. Dalam satu riwayat mengatakan, kelompok Ya'jud wa Ma'jud itu hari ini sedang memukul tembok untuk menghancurkan tembok yang besar, yang oleh para ulama disebutkan, yang juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tembok itu pernah dibangun oleh Dzulkarnain. Mereka ketok tuh temboknya. Tapi ada sebagian mengatakan tembok itu sudah mulai runtuh. Tembok yang tegap itu sudah mulai runtuh pada masa Dzulkarnain. Pada masa Dzulkarnain sampai hari ini, itu sudah masafa yang sangat panjang, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Adakah kemungkinan tembok itu hancur? Kata Nabi, memang kelak tembok itu hancur. Ketika tembok ini hancur, keluarlah makhluk-makhluk yang mengganaskan, yang nanti mereka berbaur dan bergabung dengan umat manusia. Tapi kelompok mereka lebih daripada manusia yang lain. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana Nabi mengatakan tentang Ya'jud wa Ma'jud. Apa kata Nabi? Nanti setelah Nabi Isa turun, ba'da nuzul Isa alaihi salam, yakhrujuna 'alan nasi wa yantashiruna 'alan nas. Siapa mereka? Ya'jud wa Ma'jud tadi keluar, mereka kemudian berbaur dengan manusia, mereka tinggal di bumi, tapi tujuan mereka menghancurkan umat manusia. Begini ilustrasinya. Ada manusia bengis. Dulu namanya manusia bengis itu ada namanya Muslim ibn Uqbah, yang dikeluarkan oleh kata Yazid ibn Muawiyah atas perintah Muawiyah. Nanti kalau umat orang-orang Madinah dan orang Mekah tidak mau berbaiat kepadamu, keluarkan Muslim ibn Uqbah. Nanti Muslim ibn Uqbah ini akan membumi hanguskan kota-kota yang tidak mau berbaiat kepada dirimu, terkhusus untuk Madinah. Muslim ibn Uqbah ini, kita kasih sedikit gambaran. Badannya besar, tegap, seperti siapa manusia paling, kelompok atau makhluk yang paling mengganaskan itu. Dia membunuh tanpa ampun, tidak ada hati sama sekali. Seperti manusia yang terpasung, orang yang terpasung ketika lepas dari pasung itu menggila. Seperti itu manusianya. Nah, Ya'jud wa Ma'jud lebih ganas daripada itu. Lebih ganas daripada itu. Bagaimana kok bisa ganas? Selama beratus tahun dikurung, mereka memakan sesama mereka. Apa yang bisa mereka makan? Sesama mereka makan. Kelak ketika dibuka, keluar mereka dan berbaur dengan manusia seperti kita nih, dan akan mereka makan manusia-manusia itu, dibunuhnya, dimakannya.
Kalau sekarang ada simbol-simbol Ya'juj wa Ma'juj itu ada. Apa simbol Ya'juj wa Ma'juj itu? Manusia yang tidak punya hati. Manusia yang tidak punya hati, yang suka memakan hak orang lain tanpa ampun, itu Ya'juj wa Ma'juj itu. Itu ilustrasi daripada Ya'juj wa Ma'juj. Bapak Ibu lihat sekarang kan kasus pembunuhan banyak tuh. Pembunuhan, tapi bunuh biasa aja, tidak punya dosa. Seperti itu nanti Ya'juj wa Ma'juj itu lebih parah daripada itu. Kalau ada orang hari ini membunuh tetangga, ada anak membunuh ayah tapi dia tidak merasa berdosa. Aku bangga telah membunuh bapakku. Nanti Ya'juj wa Ma'juj lebih parah daripada itu. Itu bayangannya. Ketemu tengah jalan, begal, habis. Kemarin kasus seorang bapak-bapak membantu orang yang dibegal. Bapak-bapak itu yang mati. Kepalanya digerek tuh Pak. Motornya diambil. Nah besok lebih parah daripada itu. Ketika Ya'juj wa Ma'juj muncul itu jauh lebih parah daripada itu. Jadi pembunuhan itu seperti seolah hal yang biasa. Sampai Nabi sebutkan di dalam hadisnya, kelak di akhir zaman kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat pembunuhan orang yang mati itu biasa. Nah nanti pada masa Ya'juj wa Ma'juj lebih daripada itu. Kalau hari ini kita lihat kepala di mana, kaki di mana, ditemukan mayat tidak berkepala sehingga tak bisa dideteksi, kan begitu? Ada. Nah nanti tidak satu kali dua kali, berkali-kali kita temukan kepala di situ, badan di situ, tapi terpisah semua. Bengis Abbasiyah itu dihabisin oleh Mongol itu bentuknya begitu Pak, tanpa tersisa, dihabisi oleh bangsa Mongol, saking sadisnya. Di mana tempat tinggalnya? Di sana Pak. Sekarang kita lihat ada tidak kesamaannya? Kita lihat. Sebagian ulama mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini tinggal di balik tembok besar, yang tembok besar itu disampaikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa tembok besar itu adalah tembok Cina. Lu sekarang tembok Cina udah mulai hancur itu. Tembok besar Cina sudah mulai hancur. Bahkan uniknya di dalam tembok besar Cina yang hancur itu muncul makam Nabi gitu deh. Wah, ini jangan cepat-cepat percaya. Jangan cepat-cepat percaya. Ya kan? Itu kalau sempat hancur semua sepanjang itu bagaimana? Itu tandanya nanti bakal muncul Ya'juj. Kita lihat dulu. Baik. Wa yahsuruna Isa bin Maryam wal mu'minuna ma'ah fi Jabal Baitul Maqdis. Wa yashtaddu al-amru 'alal mu'minin. Kelak ketika mereka sudah turun, Nabi Isa ikut membantu orang-orang beriman menghancurkan itu ketika berada di Jabal Baitul Maqdis. Fayalqallahu ala Ya'juj wa Ma'juj dudatan ta'kulu riqabahum. Nanti muncul ketika Ya'juj wa Ma'juj muncul, mereka saling akan membunuh antara satu dengan yang lain. Mereka bumi hanguskan setiap orang-orang yang berada di antara mereka tanpa ampun. Kemudian Allah berkata di dalam Al-Quran, kata Allah, "Thumma atba'a sababan hatta idza balagha baina saddaini wajada min duniha qauman la yakaduna yafqahuna qaulan." Mereka berbicaranya susah, tidak mudah dimengerti kalimatnya. Kemudian dikata, "Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal taj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan." Hei Zulkarnain, tidakkah kau mau membangunkan di antara kami bangunan yang besar sampai kami enggak ketemu dengan kelompok yang perusak tersebut? Kemudian oleh Zulkarnain dibangun sampai sebesar-besarnya bangunan tinggi sampai mereka tidak sanggup untuk menghancurkannya. Tapi dalam kelompok itu kata mereka, kami membangun itu, kami menghancurkan itu, kata Ya'juj wa Ma'juj dalam hadis Nabi. Mereka terus pukul tanpa mereka merasa capek dari generasi ke generasi, hanya untuk menghancurkan tembok tersebut yang dibangun oleh Zulkarnain. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jika seandainya Ya'juj wa Ma'juj benar keluar, apakah umat muslim akan selamat? Itu pertanyaannya. Apakah umat muslim akan selamat? Disampaikan oleh para ulama, hampir tidak ada di antara orang muslim itu yang selamat. Tapi muslim siapa? Mukminkah dia? Kitakah dia? Itu yang harus kita pertanyakan. Karena orang beriman tidak akan bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj.
Kecuali orang beriman di akhir zaman. Orang beriman di akhir zaman itu hanya segelintiran umat manusia, segelintiran orang-orang beriman. Sisanya munafik dan kafir. Kita perbandingkan begini. Jadi nanti kelak di akhir zaman itu Bapak Ibu, orang mukmin itu tidak lebih dari 50% daripada jumlahnya orang muslim. Orang mukmin di akhir zaman tidak lebih dari 50% daripada orang muslim, tidak lebih Pak. Sisanya itu munafik, fasik, kemudian kafir. Orang rakus, serakah, itu sama nanti Pak hidupnya dengan orang-orang Ya'jud wa Ma'jud itu. Orang kafir sama Pak. Nanti orang yang saling memakan antara satu dengan yang lain. Dalam ilustrasi para ulama ada yang mengatakan yang paling ekstrim itu sebenarnya Ya'jud wa Ma'jud itu tidak ada, katanya. Terus Ya'jud yang Ma'jud itu siapa? Ya'jud wa Ma'jud itu mohon maaf katanya, itulah manusia rakus katanya. Manusia serakah katanya. Itu sebagian kelompok mengatakan. Tapi ini sebenarnya tidak berdasar. Tapi kalau diperlihatkan pada bentuk dan sifatnya mirip Pak. Mirip, apa kemiripannya? Serakahnya itu, keserakahannya itu. Baik. Kemudian hadis yang lain tentang kalimat. Disampaikan dalam pandangan yang lain. Dalam pandangan yang lain itu apa namanya? Ya'jud wa Ma'jud ini, jadi bahasanya agak sedikit agak sedikit vulgar, enggak apa-apa. Jadi Ya'jud wa Ma'jud ini adalah benih yang tumbuh daripada keturunan Adam, yang benih tersebut, mohon maaf, ketika mereka berhubungan badan, kemudian benih tersebut jatuh ke tanah, tidak masuk pada tempatnya. Nah, benih yang di tanah inilah kemudian menjadi. Paham maksud saya Bapak Ibu? Ada orang yang, kalau bahasa lainnya begini, ada orang yang melakukan gimana bahasanya ya, berhubungan badan. Sebenarnya bukan berhubungan badan. Ada orang yang melakukan sebentar, membahasakannya agak bahaya juga nih. Intinya begini Bapak Ibu, air maninya tidak masuk kepada tempatnya, kemudian mani tersebut tercecer. Nah, mani yang bercecer ini Bapak Ibu, itu yang kemudian menghasilkan Ya'jud wa Ma'jud ini pada masa dahulu. Jadi kata para ulama, dari mani yang tercecer ini, itu kemudian menghasilkan hidup dia, mani ini hidup gitu, hidup. Nah kemudian kata para ulama, mani yang hidup ini, mani yang tadi jadi ini, yang di luar itu, kemudian membentuklah bentuk seperti manusia, tapi bentuknya jelek. Dulu dia kecil, di tempat terpencil, tidak ada kehidupan. Di situ mereka hidup, di satu hutan yang besar, yang lebat. Dan ulama belum bisa menempatkan itu tempat yang pastinya di mana, tidak ada, belum bisa. Disitulah kemudian muncul praduga oleh para ulama melalui hadis Nabi tadi. Sehingga dari kelompok yang mani yang tercecer tadi jadi bentuk manusia yang bentuknya buruk rupa. Mereka berbicara tidak bisa, komunikasinya tidak baik, pendengaran mereka tidak bagus. Cuma mereka ini tidak berakal, maksudnya punya akal tapi tak bisa berpikir. Karena mereka terkongkong di tempat yang sangat jauh. Sehingga ketika mereka kelompok ini mulai membesar, mulai tumbuh, mulai dewasa, yang mereka lakukan memakan antara satu dengan yang lain. Yang satu memakan yang satu, si A memakan si B memakan si C. Begitu terus menerus, saling memakan. Sehingga dipandang ini kelompok lebih berbahaya, bengis. Pada masa Zulkarnain itulah kemudian nampak Zulkarnain tahu kelompok itu berada di situ, tak jauh dari tempat kerajaan Zulkarnain. Nah, itu dia. Jadi ketika Zulkarnain menjadi seorang raja, tak jauh daripada perbatasan itu ditemukan oleh Zulkarnain ada kelompok yang suka merusak dan memakan dan memangsa manusia. Loh, kok ada makhluk ini? Itulah kemudian diisyaratkan oleh Allah untuk membangun bangunan yang tinggi, benteng. Tidakkah engkau mau membangunkan di antara kami dengan mereka? Ada apa? Tembok yang besar sampai mereka tertutupi. Ketakutan daripada Zulkarnain akan munculnya makhluk-makhluk seperti ini terhadap kelompoknya, itu dibangunkan tembok. Itu yang kemudian diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk kita. Untuk kita.
Zulkarnain bukan membunuh, Zulkarnain bukan membumi hanguskan, tapi perintahnya cuma untuk dibangunkan tembok. Kenapa begitu? Karena kelak di akhir zaman dia muncul untuk memangsa orang-orang munafik dan orang kafir. Tidak terima mic-nya, lampunya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tunggu dulu, kita tarik nafas dulu. Ini mic-nya mati. Tapi suara saya dengar Bapak Ibu. Nah, sekarang karena tak nampak lagi, kalau mati. Jadi, nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebagian ulama mengatakan begini dalam hadis Nabi. Udah nampak Bang, sama. Kemudian mengatakan, kata Nabi dalam hadisnya, kelak 1000 orang, dari setiap 1000 orang itu 999 orang sebagai ba'thun nar, penghuni neraka. Saat itulah anak kecil menjadi tua, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, dalam Al-Hajj ayat yang kedua itu Allah sebutkan, nanti dari 1000 orang 999, satu diantaranya ada yang disebut dengan pengikut Ya'juj. Satu ini memangsa sekian banyak 900-an lebih. Satu orang. Jadi perbandingannya 1000 orang satu Ya'juj dan Ma'juj, dan satu Ya'juj wa Ma'juj ini memakan yang 900 orang tadi. Ini kebengisan yang mereka miliki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau nak tarik urat juga awak dibuatnya. Baik. Nah kemudian mereka jumlahnya sedikit. Jumlah mereka sedikit, tidak banyak. Kemudian ketika jumlah yang sedikit tadi tapi paling berkuasa. Sekarang kita lihat, Yahudi itu berkuasa enggak? Kelompok kecil enggak? Enggak lebih daripada 20.000. Tidak lebih daripada 30.000 jumlah orang Yahudi di muka bumi ini. Tapi kira-kira memegang apa dia? Dunia ini dipegang ya. Dunia ini dipegang ya. Jumlahnya tak banyak, tapi dunia dia pegang. Sekarang saya tanya, kelompok Yahudi ini bengis apa tidak? Jangan ragu Pak, tak usah takut. Yahudi itu bukan bengis, lebih parah daripada bengis. Kalau kita mau lihatnya sederhana saja. Tengok cara dia membunuh kaum Palestina itu. Gimana cara dia bunuhnya? Dibomnya biasa aja, diseretnya anak-anak yang sudah mati itu, orang-orang tua yang sudah mati itu diseretnya, mau patah kayak kakinya mau pusing, tidak ada hatinya sama sekali. Ada Ya'juj wa Ma'juj begitu. Berarti Yahudi itu Ya'juj wa Ma'juj mirip sifatnya. Mirip sifatnya, Pak. Berarti bisa jadi mereka itu mungkin. Berarti kalau seandainya mereka sudah muncul, ya berarti tandanya kiamat sudah mulai dekat. Sudah mau kiamat berarti. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan begitu. Kenapa? Karena salah satu karakter daripada Ya'juj wa Ma'juj itu mata dia sipit. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jangan tengok kiri kanan. Tidak usah tengok kiri kanan. Salah satu di antara karakter Ya'juj wa Ma'juj bermata sipit. Bermata sipit. Yang kedua, putih. Sehingga muncul dalam satu pembahasan. Ini saya sampaikan, muncul dalam satu pembahasan. Berarti mirip orang Cina. Apakah Cina ini bagian daripada itu, kata mereka. Nah, ini perlu digaris lurusi. Nanti kita bahas pembahasan khusus di pertemuan yang akan datang. Karena memang tidak bisa sensitif itu. Cina Ya'juj wa Ma'juj, wah habis kita dibuat orang. Tapi betulkah begitu? Kita lihat. Karena memang kelompok-kelompok ini selain daripada mengganaskan, selain daripada menakutkan, memang Ya'juj wa Ma'juj ini bermata sipit. Selain daripada bermata sipit, punya badan yang cukup kuat. Dan memang rakusnya, serakahnya, memang itu sifat daripada mereka. Karena mereka tidak punya ini. Punya ini tapi tidak punya ini. Punya akal tapi tidak punya hati. Sehingga memang karakter Ya'juj wa Ma'juj ini oleh para ulama itu banyak agak mirip dengan kelompok-kelompok tertentu. Kalau dibilang pada kelompok Cina jumlahnya itu tidak
mungkin lebih banyak masyarakat Cina. Yang paling minoritas ya Yahudi, tapi matanya tidak sipit. Itu saja. Nah, tapi kalau dikembalikan kepada kelompok Mongol, agak mirip. Bengisnya sama, sipitnya sama, jumlahnya memang minim. Berarti bisa jadi itu, Pak Ustaz. Nggak bisa juga kita pastikan. Kenapa? Karena belum tentu tembok Cina itu temboknya. Kan begitu. Tapi karakter itu bisa kita temukan dari yang disampaikan oleh Nabi. Hanya saja kita butuh kepastian. Kapan kepastiannya? Kelak ketika memang saatnya muncul. Maka disitulah manusia akan tahu siapa kelompok tersebut. Karena sampai hari ini ulama tidak ada yang memastikan satupun kelompok Ya'juj wa Ma'juj itu kelompok yang seperti apa dan di mana tempatnya. Kalau karakter dan sifatnya sudah disampaikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kira-kira mau ketemu dengan kelompok Ya'juj wa Ma'juj? Kalau ada kita tunggu aja. Tapi kalau tidak mau jangan. Tujuan mereka diciptakan apa? Apa tujuan mereka? Nanti bagaimana ketika mereka berbaur dengan manusia? Memang walau arsalu ilaihim la afsadu. Tujuan mereka ketika dikirimkan kepada mereka apapun, mereka akan merusak. Jadi Bapak Ibu perbandingannya tadi sudah saya sampaikan 1000 banding 1. Jadi keluar mereka berbaur dengan kita nih kesulitan nih Pak. Kesulitan mencari, nanti mudahnya ditemukan itu ketika Bapak Ibu melihat nanti satu orang tadi menghabisi orang terdekat dia. Misal begini, kita kasih dia tempat tinggal, dibunuhnya kita. Kita kasih di tempat, dibunuhnya kita. Nah di situ nanti akan kelihatan, oh ini loh Ya'juj wa Ma'juj. Nah ketika sudah semua keluar dan berada di tengah kita, itu yang menguasai kita itu mereka, bukan lagi kita, tapi mereka yang paling berkuasa itu. Mereka berada di antara kita, mereka bunuh kita, mereka makan kita dan lain sebagainya semuanya. Mereka ketika diberikan tinggal di tempat perkampungan yang banyak ternaknya, ternak itu pun dibunuhnya. Ternak dibunuhnya, dimakannya. Kemudian yang punya ternak pun dihabisinya. Karena mereka tidak punya hati. Dan itu Bapak Ibu oleh para ulama menjadi sebuah ketakutan yang besar kelak di hari kiamat, sebelum hari kiamat. Kenapa begitu? Karena yang ditakutkan oleh para ulama itu bertemu dengan mereka. Maka doanya para ulama itu, ya Allah jangan sampai kami bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Jangan sampai. Nah Bapak Ibu juga begitu doanya. Semoga kita ini tidak ketemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi kalau kita ketemu dengan Ya'juj wa Ma'juj, bagaimana Pak Ustadz? Nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana cara ulama menjaga diri dia. Kemudian bagaimana cara Ya'juj wa Ma'juj menghancurkan dinding yang tebal tadi, bangunan yang besar tadi, bagaimana cara mereka menghancurkannya? Kata para ulama, kata Syekh Al-Arifi, mereka memukulnya sedikit demi sedikit dengan apa yang mereka miliki. Diambillah kayu, mereka potong kayu tadi, mereka jadikan alat pukul, itu terus yang mereka pukulkan. Nampak tidak berhasil. Tetapi tembok yang besar tadi kalau terus didorong, itu dia akan goyang sedikit demi sedikit. Yang mereka harapkan itu apa? Ketika sudah tak lagi kokoh, itu ketika beramai-ramai menghancurkannya bisa hancur. Satu. Yang kedua, mereka gunakan batu. Batu. Apapun caranya mereka lakukan untuk menghancurkan dinding tersebut. Apakah itu perintah dari Tuhan? Apakah itu perintah dari Allah? Allah mengabarkan kepada kita akan muncul kelompok ini. Allah cuma mengabarkan kepada kita, hei orang beriman, hei orang-orang beriman, hari kiamat itu akan datang kalau kalian sudah menemukan orang-orang yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Batu yang besar itu saja mereka robohkan, apalagi badanmu yang begitu lembut. Hei orang beriman, kata Allah, hei orang beriman, kalau kalian juga tidak sadar dengan kondisi kalian, bagaimana kalian bisa selamat daripada kelompok ini? Itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kalau kita tak sadar dengan diri kita, dengan keimanan kita, ya kita tidak selamat. Nah yang bisa selamat siapa? Nanti kita lihat. Nah kemudian kata para ulama, kapan
kejadian itu bakal terjadi? Ya ketika munculnya setelah Dajjal. Jadi kalau Dajjal sudah nampak, Nabi Isa sudah turun, baru Ya'juj wa Ma'juj. Berarti sekarang belum, Nabi Isa belum turun. Memang belum turun, Nabi Isa-nya belum turun. Tapi sebagian mengatakan sebentar lagi Nabi Isa turun gitu dia. Tapi Dajjal belum nampak. Siapa bilang Dajjal belum nampak? Itu manusia-manusia yang seperti Dajjal itu sudah mulai nampak. Manusia yang menyerupai Dajjal. Karena nanti kalau sudah manusia seperti Dajjal, Dajjalnya turun, baru kemudian turun Nabi Isa. Tapi belum nampak Ustaz Isa-nya turun. Betul. Sejauh masih ada orang-orang yang masih kuat dengan keimanannya, maka Nabi Isa belum turun. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa alasan kita harus mempelajari ini? Nabi Isa belum turun. Apa alasan kita untuk mengetahui Ya'juj wa Ma'juj sementara Nabi Isa juga belum turun? Urgensinya Bapak Ibu, bersiap, mempersiapkan di. Apa urgensi yang lain? Kita belajar dari sifat rakusnya umat Ya'juj wa Ma'juj. Kita belajar daripada keserakahannya Ya'juj wa Ma'juj. Kita belajar daripada sifat bengisnya Ya'juj wa Ma'juj. Karena karakter ini ada pada manusia-manusia akhir zaman. Nabi sampaikan dalam riwayatnya begini, kata Nabi, kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat manusia akan makan manusia yang lain. Ini diilustrasikan Pak, bukan memakan daging tapi membunuh saudara sendiri. Kita lihat, betulkah kejadian itu? Ya'juj wa Ma'juj saja belum datang, tapi karakter Ya'juj wa Ma'juj sudah ada. Apa lihatnya? Banyak hari ini orang biasa saja tuh memakan haknya orang lain. Banyak hari ini orang-orang tidak mau tahu dengan kondisi saudara dia sendiri. Anak membunuh ayah, ayah membunuh anak, anak membunuh saudara, saudara membunuh saudara. Itu bukan karakter Ya'juj wa Ma'juj, karakter. Kenapa rakus? Kenapa serakah? Kenapa kok bisa begitu? Apa penyebabnya? Itu yang terjadi. Kecintaan mereka terhadap dunia membutakan mata, membutakan hati, sehingga tidak nampak mana saudara dan tidak nampak lagi mana ibu, mana ayah. Dan itu Pak sama Ya'juj wa Ma'juj juga begitu. Ya'juj wa Ma'juj ini berada di antara kita. Mereka sama mereka saling memakan, apalagi sama kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini, Ya'juj wa Ma'juj ini bukan kelompok yang biasa, bukan kelompok yang biasa. Kenapa Zulkarnain yang begitu berani harus membangun bangunan yang tinggi dan kokoh? Harusnya kalau dia berkuasa ketika itu, bisa tidak bagi dia untuk membumi hanguskan? Bisa Pak. Kiasan bagi kita, kiasan bagi orang beriman, persiapan bagi orang-orang yang berakal. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ulil albab, ulil absar. Tujuannya satu saja, hei orang-orang beriman, pandang dengan mata hatimu, pandang dengan akalmu, pandang dengan imanmu. Jadi semua yang Allah berikan bukan tanpa sebab, semua yang Allah turunkan bukan tanpa alasan, semua yang Allah kiaskan kepada kita, semua yang Allah turunkan kepada kita bertujuan satu, mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Ini baru nomor 2 Pak, masih ada 7 lagi. Anggaplah Nabi Isa belum kita bahas, nanti ada 7 lagi. 7 lagi ini lebih lagi daripada itu Pak. Dan akhirnya adalah gempa yang begitu besar di tengah umat. Batu berterbangan seperti kapas. Batu. Bapak Ibu bayangkan batu yang besar di Madinah dan di Mekah itu, yang sekeliling gunung itu isinya batu saja, itu berterbaran bagaikan kertas yang kelak ditimpakan kepada manusia. Gimana rasanya itu Pak? Barulah kemudian muncul Pak gempa zalzalah yang begitu besar, gempa bumi hancur. Disinilah akhir daripada segala kehidupan. Tapi Bapak Ibu percayalah, orang beriman tidak bertemu dengan hari kiamat. Orang beriman tidak bertemu dengan hari. Bapak Ibu beriman apa tidak? Mau ketemu dengan hari kiamat apa tidak?
Mau apa tidak? Jangan ragu-ragu, kalau mau bilang mau, kalau tidak, tidak. Ibu-ibu mau? Tidak. Kenapa tidak mau, Bu? Karena udah tua, sebentar lagi mati kami lagi. Iya, bisa jadi. Karena Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadisnya, seburuk-buruknya kelompok, seburuk-buruknya kaum, aswaul kaum, seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan hari kiamat. Seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan hari kiamat. Tapi kalau bertemu dengan akhir zaman, buruk enggak, Ustaz? Hampir. Makanya Bapak Ibu, disampaikan oleh Nabi, di akhir zaman itu orang-orang beriman tak lebih dari 50%. Kata para ulama, tidak lebih dari 50%. Berarti sekarang ini Pak Ustaz belum akhir zaman. Hampir. Sudah hampir akhir zaman. Kenapa begitu? Yang berimannya sedikit, yang muslimnya banyak. Perbandingannya begitu? Iya. Nah, nanti ada enggak yang mengikuti Ya'juj wa Ma'juj ini, Pak Ustaz? Kita tidak mengikuti Ya'juj wa Ma'juj, tapi kita mencari keamanan untuk selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj. Mencari yang kita lihat dari orang-orang beriman. Nanti orang beriman itu yang sedikit tadi itu menyaksikan bagaimana mereka saling memakan antara satu dengan yang lain. Itu sudah kita saksikan sekarang, sudah. Bagaimana para elit, para rakuser itu, orang-orang rakus, orang-orang serakah saling memakan antara satu dengan yang lain. Kita orang beriman menyaksikan. Kita saksikan, Pak. Si A di penjara karena siapa? Karena si B. Padahal dulu si A pelayan si B. Si B di penjara oleh si C. Padahal si B pelayan daripada si C. Begitu terus menerus. Dan itu sudah disampaikan. Karakter Ya'juj wa Ma'juj juga begitu. Kita orang yang mencari selamat tadi daripada Ya'juj wa Ma'juj, bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, sedikit sekali di antara manusia yang selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj itu. Sedikit sekali. Maka kita berdoa moga-moga kita selamat, Pak. Semoga kita selamat dan kita tidak ketemu. Mudah-mudahan kita tidak ketemu. Maka beruntunglah kami yang sudah tua nih, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Berarti yang tak beruntung yang muda-muda, Ustaz. Ini masalah juga. Karena kita nggak tahu. Abang tenang, Bang. Abang aman. Abang dah tua. Nih, abang-abang yang tua aman. Yang muda nih yang menjadi masalah. Baik. Nah, kemudian ada yang mengatakan cerita daripada Ya'juj wa Ma'juj itu tidak benar. Ini kita sampaikan sebagai perbandingan. Apa kata mereka? Kaum-kaum ateis itu, cerita Ya'juj wa Ma'juj itu tidak benar. Kata kaum liberal, cerita Ya'juj wa Ma'juj tidak benar. Kalau memang cerita Ya'juj wa Ma'juj tidak benar, maka Allah berkata bohong. Kalau Ya'juj wa Ma'juj cerita ini tidak benar, kata kaum liberal, berarti Nabi pendusta. Nabi pendusta. Tapi kita orang beriman wajib iman. Apa hukumnya? Wajib. Mengimani keberadaan Ya'juj wa Ma'juj yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wajib. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Tapi banyak kok orang muslim biasa aja, Ustaz, dan enggak mau tahu dengan urusan tersebut. Memang itulah yang disebut dengan fasik wal munafik. Itulah yang disebut dengan orang fasik dan orang-orang munafik. Apa kata Nabi? I'lamu, sampaikan kepada mereka bahwa keberadaan Ya'juj wa Ma'juj, wa abshiru, dan sampaikan. Semua harus tahu akan keberadaan Ya'juj wa Ma'juj. Jangan sampai tidak. Kata para ulama, hei para ulama, hei orang alim, sampaikan kepada makhluk, kepada manusia bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu ada. Abshiru wa'lamu wa a'linu. Sampaikan. Ini bentuknya, Pak. Perintah tadi dah saya sampaikan tentang Ya'juj wa Ma'juj itu. Bapak Ibu harus wajib hukumnya bagi kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kata Nabi dalam riwayat yang lain, fatahallah man radama Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi wa aqada biyadihi tis'in
Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ya bani Adam fayaqulu labbaik wa sa'daik wal khair fi yadaik fayaqul ukhruj ba'than nar qala wa ma ba'thun nar qala min kulli alfi tis'umi'atin wa tis'a wa tis'ina fa indahu yashibus saghir. Kata Nabi diperkuat oleh hadis yang lain perkara Ya'jud wa Ma'jud. Hei Bani Adam, kata Nabi. Kemudian disampaikan labbaik, ada apa? Iya, dijawab. Wal khair fi yadik, kebaikan itu ada di tanganmu. Fayaqul ukhruj ba'than nar, keluarlah wahai ba'tsun nar. Qala wa ma ba'tsun nar, siapa itu ba'tsun nar? Ba'tsun nar tadi penghuni neraka. Wahai para penghuni neraka, keluarlah. Nah, itu tadi. Jadi Ya'jud wa Ma'jud juga disebutkan sebagai ba'tsun nar, penghuni neraka. Hei penghuni neraka, keluarlah. Nah, ini dia diperintah untuk keluar. Jadi sebenarnya dalam pemahaman orang-orang beriman, munculnya Ya'jud wa Ma'jud itu atau keluarnya Ya'jud wa Ma'jud daripada tembok tersebut memang itu adalah perintah dari Allah untuk atau menjadi kacamata dan peringatan bagi orang-orang beriman. Memang itu sudah perintah, karena memang dalam hadis Nabi begini, kata Nabi, kelak bangunan yang besar itu roboh dan runtuh. Nah, di tengah runtuhnya bangunan-bangunan yang kokoh tadi, keluarlah makhluk-makhluk yang kecil, makhluk-makhluk yang putih bermata sipit yang bengis, gitu. Itu isyarat. Artinya Nabi menyampaikan kepada kita isyarat itu pasti akan terjadi. Kita ambil contoh. Nabi bilang begini, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, akan ada wanita-wanita yang tidak patuh terhadap suami. Terbukti apa tidak? Sudah terjadi. Banyak hari ini perempuan-perempuan yang tak mau patuh terhadap suami. Itu sudah terjadi. Ini baru bagian kecil, apatah lagi daripada bagian yang besar. Maka perkataan Nabi itu pasti terbukti. Semua perkataan Nabi pasti terbukti. Hanya saja orang-orang beriman seperti kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang beriman, percaya atau tidak terhadap perkataan Nabi. Ingat Bapak Ibu, perkataan Nabi itu pasti terjadi. Bapak Ibu yang sudah tua memang mungkin cari selamat, iya. Tapi bagaimana dengan generasi kita 20 tahun, 40 tahun yang akan datang? Pasti Pak, mereka akan menghadapi lebih berbahaya daripada kita sekarang. Jadi anak-anak kita nih Bapak Ibu, anak-anak kita yang masih kecil ini, itu mereka akan menghadapi masa yang lebih berbahaya daripada kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Meninggalkan generasi tadi. Harus seperti apa kita meninggalkan generasi? Karena kita tidak mau kita saja yang selamat, tapi mereka tidak selamat. Kita pengen kita selamat, mereka juga selamat. Karena kata Nabi, ketika bertemu dengan kondisi-kondisi seperti ini, ingat kata Nabi, ketika kalian bertemu dengan akhir zaman, bertemu dengan hari kiamat, bertemu dengan kondisi-kondisi yang dikatakan oleh Nabi, maka bersiaplah, kata Nabi, bersiaplah. Kalian sedang berada di akhir zaman, kata Nabi. Bersiaplah. Nah, ini yang kemudian diperingatkan oleh Nabi kepada kita terus menerus Nabi ingatkan. Sampai berhadis-hadis Nabi ingatkan. Tujuannya agar kita selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terakhir Bapak Ibu. Kemudian dikatakan, wa anin Nawas bin Sam'as radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yab'atsullahu Ya'jud wa Ma'jud wa hum min kulli hadbin yansilun fayamurru awailuhum ala bahiratin tabiratin fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulu laqad kana bi hadhihi marrat ma'id. Ya'jud wa Ma'jud disampaikan dalam hadis ini, mereka keluar, kemudian ada yang meminum air dalam satu telaga. Air yang telaga yang mereka minum itu kemudian begitu cepat habis, langsung kering. Ya, orangnya tak pernah kenyang. Orang makhluk ini, Ya'jud wa Ma'jud ini tidak pernah kenyang. Selalu lapar, selalu dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan. Jadi Bapak Ibu,
Ketika mereka meminum dalam satu tempat, maka itu akan habis mereka minum. Habis mereka minum, tak mereka tinggalkan. Begitu terus menerus. Di mana mereka berhenti, di mereka tinggal, mereka akan habisi. Di mana mereka menempat, di situ mereka habisi. Di mana mereka tinggal, pokoknya di mana mereka menempat, mereka akan habisi tempat-tempat tersebut. Nah, jadi kalau sampai dia ke Indonesia, wah itu dia. Kira-kira sampai tidak dia ke Indonesia itu? Jaraknya jauh Ustaz, mereka harus jalan kaki jauh sekali. Kalau pakai pesawat, ya itu dia. Tapi ingat, itu masa sekarang kita berfikir belum keluar Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Ya'juj wa Ma'juj yang keluar itu mudah bagi Allah untuk melakukan hal demikian itu. Dan bagi mereka itu hal biasa. Dan itu yang mereka lakukan setiap harinya. Dari hutan ke hutan, latihan Pak, setiap hari. Dari hutan ke hutan, menebas pohon, terus begitu, terus menerus. Melempar batu, mengangkat batu, setiap hari mereka lakukan. Mereka pukul dengan tangan mereka, setiap hari mereka lakukan. Bahasanya adalah mereka lakukan tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa berkomunikasi baik dengan manusia. Mereka tidak memiliki pendengaran yang baik, tapi mereka bekerja keras untuk menghancurkan tembok tadi. Apapun mereka lakukan. Begitulah kelak ketika mereka keluar seperti manusia yang terpasung, yang berabad-abad. Setelah mereka keluar, begitulah Pak, mereka tak melihat siapapun. Dan dalam pandangan mereka, apa yang bisa kami makan, apa yang bisa kami habisi, apa yang bisa kami lahap, semua yang tampak oleh mereka, mereka habisi, mereka makan, mereka lahap. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terakhir Bapak Ibu, dari apa yang ingin saya sampaikan, ada kata para ulama, minal ahadis ad-da'ifa al-warida fihim, ada hadis-hadis yang lemah di antara Ya'juj wa Ma'juj ini, ada. Warada fi Ya'juj wa Ma'juj ayatun wa ahadis katsirah wa ishtahara bainan nasi ba'd al-ahadis ad-dha'ifah. Kemudian disampaikan oleh Syekh Al-Arifi, salah satu di antara hadis yang dhaif yang disampaikan oleh Syekh Al-Arifi adalah, kata beliau, Ya'juj wa Ma'juj ini kullu ummatin arba'umi'atin alfa ummah. Nanti akan bermunculan Ya'juj wa Ma'juj sebanyak 400 manusia. Ini hadisnya dhaif. La yamutur rajul hatta yanzur ila alfi dzikri baina yadayhi. Tidak di antara yang 400 tadi, satu di antaranya tidak akan mati dia sampai dia melihat muncul generasi dia lebih daripada 1000. Nah, ini hadisnya, tapi hadisnya lemah. Hum salasatu asnafin fasinfun minhum amsalun al-araz. Kemudian faqala Nabi haula'il ladzina la yakumuna lahum hilun wala hadidun. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, tapi hadis ini dhaif, mereka itu adalah kelompok bangkit daripada kelompok-kelompok tertentu. Wasinfun minhum yaftarish bi udhunaihi wa yaltahib bil ukhra la yamurruna bi filin wala wah. Mereka berjalan tidak menggunakan gajah, tidak menggunakan kuda, tidak menggunakan kereta apapun, tapi mereka berjalan seperti manusia berjalan kaki. Dan mereka memakan apa yang mereka makan. Illa akaluhu. Ketika ketemu dengan siapa, mereka tidak melakukan apapun kecuali mereka akan memakan. Bertemu dengan kambing, kambing mereka makan. Bertemu dengan jamal, jamal mereka makan. Onta mereka makan. Apapun yang mereka temukan, mereka akan makan. Illa akaluhu. Wa mammata minhum akaluhu. Tidak ada yang hidup kecuali mati yang mereka makan. Kemudian muqaddimatuhum bisyam. Tempat tinggal mereka nanti kelak muncul daripada Syam, Damaskus. Wasaqatuhum bi Khurasan. Wasaqatuhum bi Khurasan. Nanti dari Damaskus, Khurasan itu di mana? Di Iran ya, Damaskus itu adalah Damaskus. Nanti jaraknya begini. Kalau Kufah itu Irak, Kufah itu Irak. Tak jauh daripada Kufah itu ada namanya Khurasan. Khurasan ini Iran. Dua tempat ini, tapi saya tak berani katakan lebih vulgar ya. Dua tempat ini adalah markas daripada kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Tak jauh daripada situ ada namanya Syam. Ya lumayan jauh lah, Syam. Syam hari ini disebut dengan Damaskus. Damaskus. Jadi dari sini, dari dua tempat ini sebenarnya merujuk kepada hadis Nabi juga. Kata Nabi, isyaratnya begini. Kerusakan itu muncul daripada arah timur, katanya.
Nah, arah timur ini oleh sebagian ulama disebutkan ya kalau ndak Irak ya Iran, kalau ndak ya dari Damaskus. Bahkan ada yang mengatakan mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa perbatasan Saudi Arabia, Nejad, lebih tepatnya di perbatasan Saudi Arabia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu hadis-hadis yang dhaif yang disampaikan oleh Syekh Al-Arifi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa terus kepada Allah, semoga kita bisa selamat. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada Ya'juj wa Ma'juj pada pertemuan selanjutnya. Kalau kita ketemu lagi, ada yang disampaikan apakah peneliti Amerika itu menemukan di mana tempat Ya'juj wa Ma'juj, betulkah Ya'juj wa Ma'juj itu adalah orang Cina, dan bagaimana cara kita selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj. Insya Allah 3 poin ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang dalam menyampaikan persoalan Ya'juj wa Ma'juj. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق وسيئة الخلق. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق وسيئة الخلق. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود. اللهم دمر اليهود. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.